Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mafira, penata kelola sistem teknologi dan informasi dari Komisi Independen Pemilihan Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Learning Journal Agenda 4, Latsar CPNS tahun 2026, yang berfokus pada konsep aktualisasi dan habituasi. Pembelajaran pada Agenda 4 ini ditempuh melalui dua metode utama, yaitu sinkronus dan asinkronus. Melalui metode sinkronus, kami berdiskusi secara interaktif bersama fasilitator dan coach untuk memantapkan pemahaman teori dan menerima bimbingan awal. Sementara melalui metode asinkronus, kami diberikan ruang mandiri untuk mendalami materi secara lebih komprehensif, sekaligus mulai merumuskan draft rancangan aktualisasi berdasarkan kondisi real di satuan kerja. Mari kita bedah konsep yang pertama, yaitu masa habituasi. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, habituasi merupakan tahapan untuk membentuk karakter dan membiasakan diri dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Di fase ini, kami dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kedisiplinan, budaya kerja birokrasi, serta tanggung jawab penuh sebagai aparatur negara. Kebiasaan positif seperti ketepatan waktu, berpakaian sesuai aturan, dan bersikap sopan santun ditanamkan secara kuat. Esensi utama dari habituasi ini adalah mengubah mindset kami, bahwa ASN adalah seorang pelayan masyarakat, bukan sekedar pegawai pemerintahan. Ini adalah pondasi penting untuk membentuk ASN yang berintegritas dan profesional sebelum kami melangkah ke tahap aktualisasi. Masuk ke konsep yang kedua, yaitu aktualisasi. Jika habituasi adalah ruang pembiasaan dunianya, maka aktualisasi adalah proses penerapan langsungnya. Aktualisasi memastikan bahwa nilai-nilai dasar berakhlak tidak hanya berhenti sebagai teori di dalam modul, tetapi diinternalisasikan ke dalam tindakan nyata dan perilaku kerja sehari-hari. Langkah ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau isu-isu spesifik di unit kerja yang memerlukan solusi berbasis nilai-nilai dasar ASN. Lantas, bagaimana implementasi nilai berakhlak ini di dalam instansi? Pertama, berorientasi pelayanan. Diwujudkan dengan meningkatkan kualitas layanan publik, seperti mempercepat administrasi atau menertibkan sistem antrean yang bersih. Akuntabel, melalui transparansi penuh dalam setiap pelaporan kegiatan. Kompeten, dengan terus mengasah kemampuan teknis melalui pelatihan. Harmonis, dengan menjaga hubungan kerja yang sehat antar rekan sejawat. Loyal, ditunjukkan lewat kesetiaan pada tugas dan kebijakan instansi. Adaptif, yakni siap dan lincah menghadapi perubahan teknologi. Serta kolaboratif, dengan membangun kerjasama yang solid lintas unit kerja. Yang perlu digarisbawahi, seluruh tindakan aktualisasi ini harus terukur, terdokumentasi, dan mencerminkan integrasi birokrasi yang bersih. Untuk menyusun sebuah rancangan aktualisasi yang tepat sasaran, terdapat alur sistematis yang kami lakukan. Proses diawali dengan mengidentifikasi isu-isu yang ada di instansi. Setelah isu terkumpul, kami melakukan penapisan untuk menentukan isu prioritas menggunakan metode USG atau APKL. Isu yang terpilih kemudian dibedah akar penyebabnya menggunakan diagram fishbone. Terakhir, kami mencari alternatif solusi terbaik sehingga melahirkan matriks kegiatan yang siap diterapkan saat masa habituasi. Melalui pemahaman profil organisasi serta bimbingan intensif dari coach dan mentor, rancangan ini pada akhirnya bermuara pada draft dokumen laporan aktualisasi. Output konkret yang dihasilkan berkisar dari bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai profil instansi dan nilai ASN, hingga bab 3 yang memuat matriks rancangan aktualisasi secara detail. Dokumen inilah yang akan menjadi kompas saya dalam melaksanakan habituasi nanti. Sebagai penutup, saya berkomitmen untuk siap menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan berbasis teknologi di KIP Aceh. Demikian paparan Learning Journal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.